Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini kita masuk lagi pembelajaran manajemen data, yaitu membahas uji regresi linier sederhana dengan aplikasi SPSS. Oke, sebelum praktek kita bahas dulu pengantar uji regresi linier sederhana. Tujuan pembelajaran adalah memahami dasar dan syarat uji regresi linier sederhana. Yang kedua, praktek dengan SPSS. Nah, bagaimana dengan tujuan dari uji regresi linier sederhana? Tujuannya adalah untuk mengetahui bentuk hubungan antara dua variabel. Yang kedua, jadi bentuk hubungannya bisa diketahui. Yang kedua, membuat perkiraan atau prediksi nilai variabel dependen melalui variabel independen. Jadi ini ya yang bisa dilakukan pada uji regresi, di mana bisa melakukan perkiraan atau prediksi nilai. Syarat ujinya, variabelnya harus numerik, variabel dependennya juga harus numerik. Nah, uji regresi ini termasuk ke uji parametrik, sehingga datanya harus berdistribusi normal. Jadi Anda semuanya, uji regresi syaratnya kurang lebih sama dengan uji korelasi. Namun pada uji regresi di sini ada tujuan, yaitu membuat atau bisa membuat perkiraan atau prediksi. Jadi kita akan lakukan uji regresi linier sederhana. Contoh, kita ingin menghubungkan dua variabel numerik, berat badan dan tekanan darah. Dalam kasus ini berarti berat badan sebagai independen dan tekanan darah juga sebagai dependen. Sehingga dengan regresi kita dapat memperkirakan tadi ya besarnya nilai tekanan darah bila diketahui data berat badan. Jadi ini nanti kita akan cobakan. Nah, ini formulanya di mana Y sama dengan A tambah BX atau Y sama dengan A tambah BX tambah E. Nah, ini secara matematis ya, namun kita bahas secara SPSS. Ini keterangannya, untuk Y adalah variabel dependen, untuk X adalah variabel independen. Nah, selain itu, pada uji regresi diketahui juga ada koefisien determinasi, atau disebut sebagai R kuadrat. Kegunaannya untuk mengetahui seberapa besar variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen, atau seberapa jauh variabel independen dapat memprediksi variabel dependen. Jadi nanti jika semakin besar nilai R kuadrat atau R square, semakin baik dalam atau semakin tepat variabel independen tersebut memprediksi variabel dependen. Biasanya ini berkisar antara nilai 0 sampai dengan 1 atau antara 0% sampai dengan 100%. Jadi nanti kalau semakin ke angka 100 berarti bisa dikatakan bahwa variabel independen itu semakin tepat memprediksi variabel dependennya. Contoh hipotesis yang bisa digunakan, contohnya apakah ada hubungan berat badan ibu dengan berat badan bayi? H0-nya tidak ada hubungan berat badan ibu dengan berat badan bayi. HA-nya ada hubungan berat badan ibu dengan berat badan bayi. Untuk keputusan uji statistik sama ya, kita masih menggunakan alfa 5%. Jadi jika P kecil sama dari alfa atau kecil dari 0,05, maka keputusannya adalah ada perbedaan atau ada hubungan atau ada korelasi.
Namun sebaliknya, bila nilai P besar dari alfa, maka keputusannya adalah tidak ada perbedaan atau tidak ada hubungan. Oke, kita langsung ke praktek uji regresi linear sederhana dengan SPSS. Kita lihat lagi syarat ujinya ya. Tadi variabel independen numerik, variabel dependennya numerik, dan distribusinya harus normal. Nah, di sini saya ingin menyatakan bahwa syaratnya sama dengan korelasi. Namun ada tujuan lain dari uji regresi ini di mana kita bisa memperkirakan atau memprediksi. Sedangkan kalau korelasi kita bisa mengetahui keeratan hubungan. Jadi apakah hubungannya kuat, sedang, lemah. Terus kita bisa melihat arahnya positif atau negatif. Nah, untuk regresi linear yang kita bisa lihat adalah perkiraan atau prediksi serta bentuk hubungannya. Jadi untuk syarat ujinya sama dengan korelasi ya. Karena memang regresi dan uji korelasi itu termasuk ke uji parametrik sehingga harus data numeriknya harus berdistribusi normal. Oke, kita akan langsung melakukan uji regresi linear. Bagaimana langkah uji korelasi, uji regresi linear sederhana ya? Kita langsung praktek menggunakan SPSS. Nah, tadi syaratnya untuk uji regresi linear yaitu variabel independen numerik dan dependennya juga numerik dan harus berdistribusi normal atau uji parametrik. Nah, di sini saya sudah memiliki data numerik ya, yaitu umur dan kadar Hb, dan juga sudah berdistribusi normal, sehingga kita langsung ke proses uji linear sederhana dengan SPSS. Caranya, klik Analyze, lalu pilih Regression. Di sini yang diambil adalah linear. Nah, untuk dependen berarti kadar Hb ya, sedangkan independennya adalah umur. Nah, setelah itu tidak mengklik apa-apa, jadi tadi hanya memasukkan variabel independen dan variabel dependennya saja. Oke. Inilah output dari hasil uji regresi linear sederhana. Nah, bagaimana cara kita menarasikan? Nah, kita akan menarasikan uji regresi linear sederhana. Oke, kita mulai analisis regresi linear umur dengan berat badan, hubungan atau analisis hubungan regresi antara umur dengan kadar Hb. Selanjutnya kita bikin tabel.
variabel. Nah, untuk regresi ini kita bisa menampilkan hasil R seperti hasil korelasi ya. Jadi R kecil, selanjutnya R kuadrat, nah yang menjadi ciri khas adalah persamaan garis. Selanjutnya adalah p-value. Oke, kita pindahkan. Oke, variabelnya berarti yang independen ya, variabel umur. Nah, R-nya dapat dilihat pada output tabel model summary. Nah, yaitu ini ya, R 0,536. R kuadratnya lihat di sini, sama di tabel model summary juga, yaitu 0,288. P-value-nya lihatnya di P-value dapat dilihat pada tabel koefisien. Ini ya, tabel nomor 3, yaitu baris kedua signifikan atau yang paling pojok ya. Sini berarti 0,000. Nah, bagaimana dengan persamaan garis? Jadi yang dilihat di sini adalah baris keduanya ya, Ananda, bukan baris pertama. Jadi 0,0000. Persamaan garis kita memerlukan tadi Y sama dengan A tambah BX, di mana Y itu adalah kadar Hb sama dengan A-nya itu kita bisa lihat pada tabel koefisien, yaitu baris konstan, yaitu 17,114. 17,114 ditambah ya, tambah BX. B dapat dilihat tetap pada kolom B tapi baris umur, yaitu minus 0,153. Nanti dikali dengan umur. Jadi persamaan garis kita sudah ketemu ya. Karena ini minus, langsung saja dikurang, yaitu 17,104 dikurang 0,153 dikali umur. Nah, bagaimana cara kita untuk interpretasi? Interpretasi dapat dilakukan tabel 5.4 menunjukkan umur dengan kadar Hb memiliki hubungan
hubungan kuat ya, itu 0,536. Ini kita lihat lagi pada catatan korelasi ya. Jadi kalau hasil R-nya 0,51 sampai 0,75 itu termasuk ke hubungan kuat dan berpola negatif. Artinya semakin bertambah. Jadi kita narasikan dulu hasil seperti korelasi. Berpola negatif artinya semakin bertambah umur, maka makin berkurang kadar Hb. Selanjutnya, kita bisa narasikan R kuadrat, nilai koefisien dengan determinasi 0,288. Artinya, persamaan garis regresi yang kita peroleh ini dapat menerangkan kadar Hb, menerangkan variasi ya, variasi kadar Hb sebesar, dijadikan persen ya, lebih baik, yaitu 28,8%. Selanjutnya kita bisa menarasikan p-value, di mana hasil uji statistik menunjukkan bahwa ada hubungan ya bermakna antara variabel umur dengan kadar Hb. Oke, ini kita sudah melakukan narasi. Tinggal kita bisa hitung prediksi dengan persamaan garis tersebut. Oke, kita bisa memprediksi dengan persamaan garis. Jadi nanti Anda bisa menambahkan narasi atau cukup sampai dengan ini ya, atau narasi ini. Kalau mau ditambahkan, misalnya kita akan menghitung prediksi. Misalnya diketahui umur 25 tahun. Berapakah kadar Hb-nya? Nah, ini bisa kita prediksi dengan rumus yang kita sudah temukan, yaitu kadar Hb sama dengan 17,114 dikurang 0,153 dikali umur. Berarti kadar Hb, jadi tadi formulanya adalah Y sama dengan A tambah BX ya. Namun karena tadi hasil B-nya adalah negatif sehingga menjadi kurang. 17,114 dikurang 0,153 dikali 25.
Oke, Ananda diperhatikan ya. Tadi rumusnya adalah Y sama dengan A tambah BX. Oke, kalau dalam matematika berarti yang dihitung duluan adalah B dikali X ya. Sehingga ini kita hitung terlebih dahulu, yaitu 0,153 dikali 25 berarti 17,114 dikurang 3,825. Jadi hasilnya di sini 13,289. Oke, ini ya Ananda semuanya. Ini hanya pelengkap saja. Jika ingin dinarasikan, jika tidak sampai di sini saja. Jadi tadi kelebihannya adalah regresi linier ini dapat memprediksi jika memang diketahui variabel independennya berapa. Jadi misalnya kalau umurnya 25, berarti kadar Hb-nya kita bisa prediksi yaitu 13,289. Oke, sampai di sini ya. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.